Dan sekarang, setelah Bapak Ibu menekan tombol subscribe, mari kita mulai membahas semuanya dari akar persoalan yang sejak beberapa minggu terakhir membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang terjadi di balik kabar pencairan rapel tanggal 20 November dan apa isi update resmi Taspen serta Kementerian Keuangan? Pertama, perlu kita pahami bahwa setiap proses pencairan manfaat pensiun, baik itu rapel, kenaikan, penyesuaian, maupun perhitungan ulang, tidak dilakukan hanya dengan satu keputusan. Banyak Bapak Ibu yang mengira bahwa begitu menkeu tanda tangan, uang bisa langsung cair pada tanggal yang disebutkan. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada proses sinkronisasi data, validasi anggaran, penyesuaian sistem pembayaran, hingga verifikasi individu untuk kelompok tertentu seperti janda, duda, veteran, penyandang cacat, atau ahli waris. Itu sebabnya, ketika muncul rumor tanggal 20 November, sebagian orang langsung percaya, sebagian lagi ragu, dan sebagian lainnya menunggu penjelasan resmi. Untuk memahami kabar 20 November ini, kita harus melihat konteksnya. Sejak awal Oktober, memang sudah ada pembahasan internal mengenai evaluasi anggaran belanja pegawai, termasuk belanja pensiun. Evaluasi ini rutin dilakukan untuk memastikan saldo manfaat, proyeksi kebutuhan, dan kemampuan fiskal pemerintah tetap stabil. Biasanya, evaluasi seperti ini dilakukan sebelum akhir tahun atau sebelum ada penyesuaian tunjangan periode berikutnya. Nah, kebetulan tahun ini, evaluasi tersebut selesai lebih cepat dibanding tahun lalu. Itulah yang membuat kabar tentang tanggal 20 muncul dan berkembang di publik. Namun perlu digarisbawahi, selesainya evaluasi bukan berarti uang langsung cair. Evaluasi hanyalah tahap awal. Setelah itu, hasil evaluasi dikirim ke beberapa unit teknis, termasuk Direktorat Jenderal Anggaran, lalu ke Taspen sebagai pelaksana pembayaran. Barulah dari sana terjadi penyesuaian teknis, dan proses inilah yang menentukan apakah pencairan bisa dilakukan cepat, atau justru harus menunggu beberapa minggu lagi. Yang menarik adalah, berdasarkan klarifikasi lisan yang disampaikan oleh beberapa pejabat dalam beberapa pertemuan internal, disampaikan bahwa mekanisme pembayaran tahun ini memang mengalami perubahan dari sisi urutan kerja. Tidak ada yang berubah dari hak pensiunan, tidak ada pemotongan, tidak ada pengurangan. Yang berubah adalah alur proses internal, terutama cara sistem memvalidasi besaran rapel untuk masing-masing kategori. Sebagian proses yang dulunya dikerjakan manual, sekarang dipindahkan ke sistem otomatis. Ini langkah bagus sebenarnya, karena mengurangi human error. Tetapi ketika sebuah sistem baru dijalankan, wajar kalau ada penyesuaian yang menyebabkan informasi tanggal menjadi beragam. Di lapangan, Taspen kantor cabang pun mendapat banyak pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan. Ada yang datang langsung, ada yang telepon, ada yang tanya di media sosial. Dan jawaban umum yang diberikan biasanya sama, kami menunggu instruksi pusat. Setelah instruksi diterima, pembayaran akan dilakukan sesuai jadwal. Jawaban ini sering dianggap tidak jelas, padahal sebenarnya sangat standar. Taspen tidak bisa sembarangan memberikan tanggal pasti sebelum ada dokumen resmi dari pusat, karena ketepatan tanggal menjadi tanggung jawab mereka. Yang menjadi masalah adalah, kabar yang beredar di media sosial jauh lebih cepat daripada update resmi. Seseorang hanya perlu membuat satu postingan di grup WhatsApp atau Facebook dengan judul menyala-nyala seperti 20 November cair, maka ratusan orang mulai membagikannya tanpa membaca isi. Padahal, seringkali informasi itu tidak bersumber dari keputusan resmi. Inilah yang kemudian membuat sebagian pensiunan bingung, yang benar yang mana? Maka, mari kita luruskan secara perlahan. Ketika Kementerian Keuangan melakukan evaluasi anggaran, biasanya terdapat 3 hasil utama. Pertama, validasi kebutuhan pembayaran reguler. Kedua, penyesuaian dana cadangan. Dan ketiga, finalisasi jadwal distribusi dana untuk bulan tertentu. Untuk rapel, mekanisme ini sedikit berbeda, karena rapel tidak masuk dalam pembayaran bulanan biasa. Rapel berasal dari penyesuaian perhitungan manfaat sebelumnya. Artinya, ada komponen akumulasi yang dihitung mundur. Dan ini perlu kecermatan. Dalam beberapa tahun terakhir,
kita bisa lihat pola bahwa pembayaran rapel dilakukan setelah seluruh dokumen pendukung selesai diverifikasi. Jika proses selesai sebelum pertengahan bulan, biasanya pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Jika selesai setelah tanggal tertentu, pencairan bisa bergeser ke awal bulan berikutnya. Jadi sebenarnya, kabar tanggal 20 itu bukan hal mustahil, tapi juga bukan jaminan. Ia ada pada area abu-abu. Bisa benar kalau dokumen final keluar cepat, bisa mundur jika ada satu saja unit teknis yang telat mengirimkan berkas. Lalu bagaimana dengan update Taspen? Salah satu penegasan Taspen adalah bahwa mereka tidak pernah mengumumkan tanggal pasti pencairan tanpa dasar tertulis. Mereka bekerja berdasarkan surat perintah membayar, SPM. Jika SPM belum turun, Taspen tidak bisa mencairkan apapun. Itulah sebabnya bila Bapak Ibu bertanya kepada petugas Taspen, jawabannya selalu hati-hati. Mereka tidak ingin menimbulkan ekspektasi yang salah. Namun, beberapa petugas memang mengatakan bahwa mereka bersiap untuk pembayaran di rentang akhir November. Artinya ada kemungkinan pencairan memang dilakukan sekitar tanggal-tanggal tersebut. Tapi tentu persiapan bukanlah kepastian. Kita juga perlu melihat sudut pandang Kementerian Keuangan. Dalam beberapa kesempatan, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga kesejahteraan pensiunan. Bahkan dalam beberapa pernyataan, disebutkan bahwa perbaikan manfaat pensiun menjadi salah satu fokus pemerintah. Namun Menkeu juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal harus tetap prudent, tidak boleh gegabah. Itu sebabnya semua keputusan harus melewati perhitungan matang. Jika memang ada penyesuaian atau rapel, maka harus dipastikan dananya tersedia dan tidak mengganggu belanja negara lain yang tidak kalah penting. Sekarang mari kita bicara tentang kenapa informasi yang bocor ke publik seringkali berbeda-beda. Ada 3 alasan utama. Pertama, sebagian informasi memang bersifat internal dan belum diputuskan, sehingga apa yang bocor hanyalah rencana awal, bukan keputusan final. Kedua, perbedaan interpretasi antara satu kantor dan kantor lainnya membuat informasi menjadi tidak seragam. Ketiga, sebagian informasi diambil dari rekapan tahunan atau pola tahun lalu diasumsikan akan sama pada tahun ini. Ketika kabar tanggal 20 November mulai muncul, banyak orang mengira bahwa Taspen sudah memastikan. Padahal, kabar tersebut sebenarnya berasal dari diskusi mengenai target penyelesaian administrasi, bukan target pencairan. Keduanya berbeda. Dokumen. Penjelasan ini penting karena banyak Bapak Ibu bertanya mengapa pencairan bisa mundur padahal informasi awal menyebutkan tanggal tertentu. Sekali lagi, informasi awal biasanya adalah target internal, bukan tanggal pembayaran. Target internal bisa berubah berdasarkan kesiapan data dan kesiapan sistem. Dan perubahan seperti ini sangat wajar, bahkan dalam sistem yang sudah berjalan puluhan tahun. Karena setiap tahun, jumlah penerima pensiun bertambah, kategori penerima bertambah, dan anggarannya juga terus bergerak. Koordinasi bukan perkara yang mudah. Meski demikian, satu hal yang bisa kita pegang adalah bahwa rapel pensiunan tidak mungkin hilang. Hak tersebut melekat dan selalu dijamin. Pemerintah tidak pernah menghapus rapel. Kalaupun ada penundaan, itu adalah penundaan teknis, bukan penghapusan hak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai keamanannya. Jika kita melihat bagaimana pemerintah mengelola pembayaran tahun-tahun sebelumnya, ada kecenderungan bahwa begitu dokumen final turun, Taspen bergerak sangat cepat. Karena mereka sudah memiliki sistem pembayaran yang mapan. Jika dananya sudah tersedia dan instruksi sudah turun, pencairan bisa dilakukan bahkan dalam hitungan jam. Artinya, begitu tanggal pencairan benar-benar ditetapkan, prosesnya tidak akan berlarut-larut. Dan tentunya, untuk Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya tentang apakah golongan tertentu akan mendapatkan rapel lebih besar atau lebih kecil, jawabannya bergantung pada kategori pensiunannya. Pensiunan ASN memiliki skema tersendiri, pensiunan TNI dan Polri memiliki skema tersendiri, dan janda atau duda memiliki perhitungan berbeda lagi. Ahli waris pun demikian, karena potongan, masa kerja, dan angka dasar masing-masing penerima berbeda.
Itu sebabnya tidak ada jumlah rapel yang seragam. Selain itu, faktor usia juga berpengaruh, bukan dalam besaran rapel, tetapi dalam kecepatan verifikasi data di beberapa kasus tertentu. Untuk pensiunan yang sudah lanjut usia, terkadang diperlukan cek data. Selama pemerintah terus melakukan proses finalisasi, kabar tanggal bisa berubah. Dan itu bukan berarti pemerintah tidak serius atau tidak peduli. Justru itu menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan semuanya benar sebelum uang masuk ke rekening Bapak Ibu. Sikap hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara bukanlah hal buruk. Ia melindungi semua pihak, termasuk pensiunan. Saya tahu banyak di antara Bapak Ibu yang menunggu-nunggu kabar pasti. Dan ketika tanggal 20 disebut-sebut, tentu saja harapannya menguat. Semoga saja proses tahun ini berjalan cepat dan lancar. Jika semua dokumen sudah selesai dan sistem siap, maka tidak mustahil pencairan dilakukan dalam waktu dekat. Yang jelas, kita akan terus memantau perkembangan ini. Setiap ada update dari Taspen atau dari Menkeu, saya akan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tanpa dramatisasi. Karena tujuan kita di sini adalah memberikan informasi, bukan membingungkan. Untuk sekarang, mari kita tunggu dengan sikap realistis tetapi penuh harapan. Kita sudah melihat bagaimana pemerintah beberapa tahun terakhir berusaha memperbaiki mekanisme pembayaran pensiun. Kita juga melihat bagaimana teknologi mulai digunakan untuk mempercepat proses verifikasi. Semua itu menunjukkan adanya arah positif, meskipun memang masih ada kendala di sana-sini. Bapak Ibu pensiunan adalah orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Dan sudah sepantasnya negara memberikan hak-hak tersebut dengan baik. Saya percaya bahwa dengan koordinasi yang semakin baik antar instansi, informasi dan proses pencairan akan semakin jelas dan transparan ke depannya. Seperti biasa, saya akan terus memantau perkembangan ini. Begitu ada pernyataan resmi, baik dari Taspen maupun dari Kementerian Keuangan, video terbaru akan langsung saya buat agar Bapak Ibu mengetahui kabarnya tanpa harus menunggu atau menebak-nebak. Karena informasi yang benar adalah hak Bapak Ibu.